Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, pemirsa yang juga merupakan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno disebut masuk dalam 5 besar bakal cawapres pendamping baca pres Ganjar Pranowo. Nama Sandiaga Uno disebut masuk dalam radar PDIP setelah Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap 5 nama bacawa pres yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Namun nama Sandiaga Uno sebagai pasangan Ganjar bergantung pada kesepakatan para Ketua Umum Partai Koalisi dan tentu saja Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengusung Sandiaga, P3 menyatakan merasa terhormat. Komunikasi politik antara partai koalisi pendukung Ganjar saat ini juga disebut semakin progresif dan maju. Sandiaga, Elit, Andika, Mas Andi, Amin. Baru jalan ke Semen kita Pak. Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut. Jadi pertanyaannya, bagaimana optimisme dari P3 sendiri terkait dengan kans atau kesempatan Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo? Kita bahas sore hari ini bersama dengan Ketua DPP P3 Dahlia Umar. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Dahlia. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Dahlia, terima kasih telah meluangkan waktu sebelumnya di sela-sela kesibukan Mbak Dahlia untuk Sindo Sore. Iya. Baik, sore hari ini. Nah, Mbak Dahlia mungkin dari P3 sendiri sudah ada tanggapan ya terkait dengan nama Pak Sandi masuk dalam 5 bacawa pres begitu. Seberapa kuat kans Pak Sandiaga melawan 4 kontender lainnya? Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan ini. Pada prinsipnya kami ingin mengingatkan fakta bahwa dari 5 nama yang masuk radar pendamping Pak Ganjar, kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa Pak Sandi adalah individu yang paling tinggi approval publik berdasarkan berbagai survei. Artinya dari skala elektabilitas Pak Sandi yang paling kuat. Itu yang harus itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Yang kedua adalah Pak Sandi adalah figur yang sudah begitu berpengalaman, sangat dikenal, kemudian juga memiliki basis yang kuat dan bahkan memiliki segmen yang variannya banyak. Jadi beliau adalah orang yang sangat masyhur, populer di kalangan milenial dan di kalangan perempuan, mama ya. Dan kita tahu bahwa persentase pemilih dari 2 kelompok ini sangat besar. Sehingga kami sangat meyakini bahwa Pak Ganjar bisa meraih keuntungan, kemenangan kalau memilih Pak Sandi. Kenapa? Karena segmen pemilih Pak Sandi bukan segmen pemilih Pak Ganjar. Kalau dikombinasikan akan sangat luar biasa. Yang kedua adalah modal sosial, modal pengalaman, dan tingkat kesukaan masyarakat dan tingkat keterpilihan beliau itu juga sangat tinggi dalam berbagai survei. Jadi itu adalah keunggulan Pak Sandi yang tentu harus menjadi pertimbangan koalisi partai nantinya. Kalau misalnya tidak hanya PDIP dan P3, kita harus jujur melihat bahwa aspirasi masyarakat itu jangan sampai bertentangan dengan keinginan para elit. Jadi kita harus melihat apa sih yang diinginkan masyarakat. Yang diinginkan masyarakat itu misalnya ekonomi membaik. Sekarang sudah sangat baik tapi lebih membaik lagi. Yang diinginkan masyarakat adalah usaha itu sangat mudah. Jadi membuat usaha kecil itu mudah karena kelompok usaha kecil adalah urat nadi perekonomian. Dan itu juga menjadi keahlian Pak Sandi. Kalau Pak Ganjar keahliannya adalah manajemen pemerintahan tentunya karena beliau sudah pemerintah selama 2 periode dan berperiode-periode di DPR. Jadi menurut saya faktor wakil presiden akan sangat menentukan kemenangan capres dan itu ada dalam diri Pak Sandiaga Uno. Oke, termasuk juga untuk menarik pemilih atau calon pemilih muda begitu Mbak Dahlia, mengingatkan sebenarnya Pak Ganjar sampai dengan saat ini suka dapat masukan begitu masih perlu untuk mendekatkan diri lebih lanjut dengan para pemilih muda yang notabene mayoritas untuk memilih begitu dalam pemilu 2024. Ya, kalau saya lihat Pak Ganjar pendukungnya makin banyak ya, makin banyak relawan yang
secara sukarela terbentuk untuk dukung Pak Ganjar. Bahkan mereka adalah sebelumnya relawan Pak Jokowi. Dan itu terbentuk bukan atas dasar misalnya bentukan elit, tapi betul-betul yang saya lihat dalam beberapa minggu terakhir banyak masyarakat, kelompok masyarakat yang bahkan juga di Partai Persatuan Pembangunan ya minta jadi relawan Pak Ganjar. Dan itu adalah bukti bahwa dukungan untuk Pak Ganjar juga sangat kuat di basis yang sebelumnya mendukung Pak Jokowi. Mereka secara sukarela ingin mendukung Pak Ganjar. Nah, ditambah dengan P3 yang memiliki modal kelompok-kelompok masyarakat, ada kelompok muda, kita punya Angkatan Muda Ka'bah, kita punya Gerakan Pemuda Ka'bah, kita punya Gerakan Muda Persatuan Indonesia GPI, dan kita punya Wanita Persatuan Pembangunan yang strukturnya sampai ke tingkat ranting. Dan itu menurut saya juga bisa menjadi modal kelompok-kelompok yang bisa menjadi penggerak dukungan untuk Ganjar Sandi kalau seandainya mereka berhasil menjadi calon yang disepakati oleh koalisi. Nah, saya kira yang sekarang dilakukan tentu seluruhnya harus bekerja memaksimalkan mereka yang sudah ikhlas bahkan semangat untuk menjadi relawan. Karena ada dua variabel ya. Variabel yang pertama tentu infrastruktur partai. Variabel kedua, ada tiga. Variabel kedua adalah kekuatan Pak Sandi sendiri dengan relawan yang loyal terhadap beliau. Yang ketiga, relawan-relawan yang baru saja dan bahkan mungkin sudah 2 tahun terakhir ini terbentuk untuk mendukung Pak Ganjar. Nah, kekuatan-kekuatan itu belum termasuk misalnya kekuatan infrastruktur partai-partai pendukung lainnya. Jadi saya kira dengan demikian, kalau kita ingin membuat kontestasi yang sehat, biarkan dukungan itu terbentuk dengan sendirinya untuk kemudian memperkuat siapa yang paling layak menjadi wapres. Kita lihat dalam beberapa bulan ini. Kalau kemudian dukungan-dukungan itu menguat, maka layak kemudian misalnya koalisi menentukan wapres gitu ya. Dan keyakinan saya Pak Sandi akan semakin menguat untuk membentuk banyak sekali jaringan-jaringan dukungan yang memungkinkan beliau bisa menjadi wapres membantu Pak Ganjar. Oke, baik. Tapi bentuk komunikasi antara P3 dengan PDIP sendiri ya terutama terkait dengan kemungkinan dan juga fakta di luar sana selain P3, beberapa parpol juga tampak mengalami atau menjalankan komunikasi yang cukup aktif begitu dengan PDIP. Menurut saya bagus justru ya. Bahkan sebelum PDIP mengajak partai yang lain, P3 itu adalah partai yang paling terbuka untuk koalisi. Kita ada di KIB. Artinya kalau P3 ya, kalau P3 sangat terbuka, semakin banyak dukungan semakin baik. Karena pemerintahan yang baik itu ketika didukung oleh mayoritas partai politik. Bukan kemudian menang tapi sebenarnya didukung oleh minoritas. Maka semakin banyak partai yang bergabung dalam sebuah koalisi itu semakin baik. Tinggal nantinya dalam koalisi yang menentukan siapa cawapresnya kan gitu. Dan penentuan cawapres bukan berdasarkan menurut saya dari partai yang besar atau dari partai yang menengah, tetapi harusnya melihat siapa yang memungkinkan bisa menggalang dukungan dari berbagai segmen, dari berbagai macam kelompok, menjadi catching all kandidat yang diterima oleh semua kalangan. Dan itu saya yakini ada di Pak Sandiaga Uno. Jadi harus realistis, tidak boleh pakai emosi ngambil keputusannya ya. Jadi harus lihat mana yang paling memungkinkan menjadi pemenang. Kenapa? Karena Pak Sandi ini pendukungnya juga bisa memecah pendukung dari kandidat tetangga sebelah. Gitu Mbak. Jadi kita bisa kemudian memaksimalkan adanya Pak Sandi, mengambil potensi-potensi suara yang lebih besar yang diperebutkan juga oleh kandidat-kandidat lain. Yang nama-nama lain begitu. Kemudian ya nama-nama lain sehingga kemudian Pak Ganjar bisa mendapatkan manfaat itu bila berdampingan dengan Pak Sandi. Oke, berarti ini kalau misalnya bisa timbang-timbang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya begitu ya Mbak Dahlia. Oh ya pasti. Baik, kekurangan-kekurangan yang ada saat ini di pihak PDIP maupun juga Pak Ganjar ditutupi oleh Pak Sandi dan juga P3 begitu. Nah,
itu keuntungan tersendiri. Kalau misal dari sosok atau kira-kira amunisi begitu yang akan dibawa Pak Sandiaga dan juga P3 secara sebagai kendaraan politik dari Pak Sandiaga sendiri untuk memajukan atau meningkatkan lebih begitu dari yang dipunyai oleh Pak Ganjar Pranowo dan juga koalisi berkelanjutan saat ini, apa saja, Mbak Dahlia? Ya, Pak Sandi punya konsistensi pendukung loyal yang sudah digalang sebelum pada saat beliau mencalonkan menjadi calon wakil gubernur. 2019 lalu ya? Ya, 2017. 2017 saya pada saat bahkan. itu masih menjadi komisioner KPU DKI. Dan saya melihat betul pendukung beliau adalah pendukung yang loyal, yang konsisten sampai beliau kemudian mencalonkan diri menjadi wapres. Bahkan sekarang, saat beliau menjadi ketua Bapilu pendukung beliau juga tetap terus gitu ya, konsisten mendampingi beliau bersama-sama dengan P3. Artinya apa? Artinya tidak ada pendukung yang lari walaupun beliau tidak jadi wakil presiden kemarin. Pendukungnya loyal. Yang kedua, Pak Sandi punya kekuatan individu dirinya dengan keahlian, kompetensi, dan pengalaman berorganisasi yang mampu membujuk orang untuk terpengaruh mendukung beliau. Jadi kalau kita perhatikan Mas Sandi ini komunikasi publiknya sangat bagus. Kemudian beliau bisa menjadi orang yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu yang penting menjadi orang yang menyenangkan, ikhlas, mau berkorban, nah itu udah satu poin. Tanpa harus misalnya ya mengeluarkan mungkin sumber daya yang luar biasa, kepribadian beliau sendiri itu sudah bisa memikat pemilih dari unsur yang macam-macam, tidak pada segmen tertentu saja. Itu yang paling penting. Ada mungkin kandidat yang dia segmentatif sekali gitu, dia adalah identitasnya tunggal. Kalau Pak Sandi ini enggak, dia bisa diterima di kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, di kalangan yang lain-lain, di dunia usaha iya, di mama oke, di generasi milenial, Gen Z oke. Dan ide-ide beliau menurut saya yang paling penting. Karena beliau itu sekarang ingin sekali menciptakan sebuah ekonomi sehat yang menguntungkan kaum kecil. Jadi beliau ingin sembako murah, ruang kerja atau tempat lapangan pekerjaan yang mudah gitu ya, pendidikan yang murah dan berkualitas dan seterusnya. Dan itu dijabarkan dengan sangat detail dan sangat realistis, bukan sekedar kampanye yang janji manis di mulut aja. Iya, bukan hanya retorika. Kenapa beliau bisa memiliki kemampuan itu? Karena beliau berpengalaman dalam melakukan kerja membangun ekonomi kerakyatan dan juga dalam kerja-kerja membangun jejaring anak muda sampai kemudian loyalisnya itu tetap bersama beliau untuk mendukung kerja-kerja dan agenda politik beliau. Iya, buktinya ada soalnya di lapangan begitu ya Mbak Dahlia. Nah, ya, kalau kombinasi pengalaman dan kemampuan itu yang menurut saya belum ditandingi oleh kandidat yang lain. Oke, mungkin terakhir Mbak Dahlia, selain Pak Sandiaga Uno sendiri, tentu saja kita bicara mengenai kesiapan dari parpolnya begitu. P3 ini fokus seperti apa? Atau apa fokus dan juga konsentrasi P3 di jelang garis finish penetapan, kemudian juga jelang kampanye dalam pemilu 2024? Alhamdulillah Partai Persatuan Pembangunan saat ini berhasil menjaring caleg, karena faktor kemenangan partai itu caleg ya. Caleg yang dia dikenal, disukai dan mampu meraup suara. Nah, kami banyak sekali mendapatkan caleg-caleg muda berbakat dan potensial dari kalangan artis, dari kalangan profesional, bahkan orang yang nyebrang dari partai lain. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan potensi P3 menjadi lebih besar saat ini. Nah, kalau nantinya di samping caleg yang kami sudah berhasil memastikan 100% alokasi kursi untuk DPR RI itu masuk, dan ini yang pertama kali P3 calegnya full, seluruh dapil dan seluruh alokasi kursi di tingkat RI dan tingkat provinsi kabupaten kota.
menandakan bahwa minat orang untuk mencalek di P3 itu menunjukkan oh ini berarti dukungan makin besar. Itu bahkan sebelum Pak Sandi bergabung. Jadi bahkan sebelum Pak Sandi bergabung, penataan organisasi P3, Banom-Banom hari ini, saya dan teman-teman, Bu Emma Umiatul Husna, Ketua Wanita Persatuan Pembangunan baru dilantik, dan kami mengumpulkan 2.000 kader Wanita Persatuan Pembangunan se-Indonesia hari ini di Geraha Unesa. Ini cuma baru salah satu, kemarin sudah GMPI, GVK, AMK gitu ya, dan strukturnya itu sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat RT RW. Artinya apa? Kami dengan struktur partai saja sudah cukup, dan caleg-caleg yang potensial sudah sangat sudah sangat baik, siap dan berpotensi menang, ditambah dengan adanya Pak Sandi. Pak Sandi itu tentu saja membuat semua menjadi lebih besar harapannya, dan pengenalan P3 menjadi lebih maksimal. Yang saya lihat juga lebih banyak partisipasi dari para caleg dan juga politisi perempuannya begitu kalau dari P3. Sebagai sesama perempuan, saya mendukung gerakan yang positif ini. Mbak Dahlia, terima kasih. Mbak Dahlia, terima kasih banyak sebelumnya atas informasinya dan juga insight-nya dalam Sindo sore-sore hari ini. Sehat selalu Mbak Dahlia, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu.